Malam ke-16. Pada malam ke-16, Ratu Syahrazad berkata, "Wahai raja yang bijak, ketika gadis yang tertua itu maju mendekat ke hadapan Amirul Mukminin, ia mengatakan bahwa kedua gadis itu adalah saudaranya seayah. Kemudian ia bercerita, kisah gadis pertama. Wahai Khalifah, ayah kami telah meninggal dunia dan mewariskan harta sejumlah 5.000 dinar. Hamba adalah anak bungsu. Suatu ketika, kedua kakak hamba mempersiapkan perkawinan dan keduanya pun menikah dengan lelaki pilihan mereka. Mereka hidup berumah tangga selama beberapa tahun. Suami kakak hamba masing-masing melakukan usaha dagang dan mengambil uang sejumlah 1.000 dinar dari istrinya. Mereka melakukan perjalanan dagang dan meninggalkan hamba. Mereka pergi selama 4 tahun. Suami mereka menghabiskan harta secara mubazir dan rugi dalam perdagangan, lalu meninggalkan kakak-kakak hamba di suatu negeri. Kedua kakak hamba pulang dalam keadaan seperti pengemis. Ketika menyaksikan keadaan mereka, hamba heran dan nyaris tidak mengenal mereka. "Apa yang telah terjadi dengan kalian?" tanya hamba. "Adikku, untuk membicarakan keadaan kami saat ini tidak akan memberikan manfaat apapun. Segala sesuatu sudah sesuai dengan al-qalam yang telah ditentukan oleh Allah," jawab kakak hamba. Hamba meminta mereka untuk mandi, kemudian hamba berikan pakaian untuk mereka. "Kakak, kalian berdua sudah dewasa, sedang aku masih muda," kataku kepada mereka. "Kalian berdua adalah pengganti ibu dan ayah. Warisan yang telah diberikan kepadaku bersama kalian telah diberkahi oleh Allah. Maka silahkan kalian menikmati sebagiannya sebagai zakat harta itu. Keadaanku saat ini sangat menyenangkan. Aku dan kalian adalah sama. Hamba memperlakukan mereka dengan sangat baik. Keduanya tinggal bersama hamba selama 1 tahun penuh. Harta hamba menjadi milik mereka juga. Sebaiknya kami menikah lagi. Kami sudah tidak tahan hidup sebagai janda," kata mereka suatu hari. "Kakak-kakakku, kalian tidak akan menemukan kebaikan dalam perkawinan." Hamba mencoba menasehati. "Sebab di zaman seperti sekarang ini, laki-laki yang baik sangatlah sedikit. Sedangkan kalian sudah pernah mengalami perkawinan." Kedua kakak hamba tidak mau menerima menasihat hamba. Mereka tetap menikah tanpa persetujuan hamba, sehingga dengan terpaksa hamba membiayai perkawinan mereka. Ternyata rumah tangga mereka tidak berlangsung lama juga. Suami mereka mempermainkan mereka, mengambil seluruh harta yang ada pada mereka, lalu pergi meninggalkan mereka. Kembali keduanya menemui hamba dalam keadaan compang-camping. "Janganlah menghukum kami, sebab engkau lebih muda dari kami dan lebih sempurna dalam berpikir. Kami tidak akan menyebut-nyebut soal perkawinan lagi selamanya. Aku merasa gembira dengan kedatangan kalian. Tentu saja aku tidak lebih mulia dari kalian." Hamba menerima keduanya dengan penuh penghormatan. Kami kembali hidup serumah, hingga berlalulah 1 tahun penuh. Suatu hari hamba bermaksud mengadakan pelayaran menuju kota Basrah. Hamba mempersiapkan sebuah kapal besar, mengisinya dengan berbagai barang dagangan serta berbagai bekal selama hidup di kapal. "Apakah kalian bersedia tinggal di rumah selama aku berlayar hingga kembali? Ataukah kalian ikut berlayar denganku?" tanya hamba pada kedua kakak hamba. "Kami akan ikut berlayar denganmu, karena kami tidak bisa berpisah denganmu," sahut mereka. Kami pun berlayar. Hamba membagi harta hamba menjadi 2 bagian, sebab hamba bawa berlayar, sedang sebagian yang lain hamba simpan. Barangkali ada sesuatu menimpa kapal dan kesempatan kita sangat sempit, maka saat kita pulang masih ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ucap hamba kepada mereka. Demikianlah kami berlayar berhari-hari. Di tengah perjalanan, kapal kami salah arah. Nahkoda kapal ternyata lupa jalan dan harus dilalui. Kapal kami masuk ke perairan yang bukan menjadi tujuan kami, dan kami sempat tidak menyadarinya. Namun angin berhembus kencang selama 10 hari mengantarkan kami ke sebuah kota. "Apakah nama kota ini?" tanya hamba pada nahkoda. "Demi Allah, aku tidak mengetahuinya. Bahkan aku belum pernah melihatnya dan belum pernah mengarungi perairan ini selama menjadi nahkoda. Namun demikian, yang paling penting adalah kita dalam keadaan selamat. Sebaiknya kalian memasuki kota ini dan mengeluarkan barang-barang dagangan kalian. Jika memungkinkan, sebaiknya kalian segera berdagang."
Kemudian si nahkoda mengutus beberapa anak buahnya untuk memeriksa keadaan kota. Silahkan kalian turun, masuklah ke kota ini. Silahkan kalian menikmati ciptaan Allah yang sangat indah dan berlindunglah dari kutukannya, ujar anak buah si nahkoda itu. Kami memasuki kota dan mendapati setiap orang yang ada di dalam kota itu telah dikutuk menjadi batu hitam. Kami merasa sangat heran. Kami terus berjalan menuju pasar-pasar yang ada di kota itu. Kami menemukan barang-barang dagangan terlantar, seperti emas, perak, dan lain-lain. Kami merasa gembira. Sungguh, ini adalah keajaiban sempurna, ucap kami. Lalu kami berpencar di jalan-jalan kota. Setiap awak kapal tenggelam dalam urusan harta benda yang tak ada pemiliknya itu. Hamba sendiri menaiki sebuah benteng yang tampak terbangun kokoh. Di dalam benteng terdapat sebuah istana. Dengan penasaran, hamba segera memasuki istana itu. Ternyata di dalam istana itu ada berbagai jenis kendi yang terbuat dari emas dan perak. Tampak seseorang sedang duduk di atas singgasana. Mungkin ia adalah raja negeri ini. Di samping kiri dan kanannya berjejer para menteri dan pengawal. Raja itu berpakaian aneh. Hamba mendekatinya. Ternyata singgasana yang didudukinya bertatah mutiara dan permata. Jubahnya bersulam benang emas yang indah. Di hadapan raja berdiri 50 budak hitam dalam pakaian sutra aneka warna. Di tangan mereka terhunus pedang tanpa sarung. Menyaksikan semua patung-patung itu, hamba semakin heran. Hamba terus berjalan memasuki ruangan harem. Dinding di ruangan itu diberi pembatas kain sutra. Tampak sang ratu yang telah jadi batu, berpakaian jubah yang bertahta batu lu'lu yang sangat indah. Kepalanya memakai mahkota yang dihiasi batu-batu permata. Kalung indah melingkar di lehernya. Semua isi ruangan itu mematung. Hamba melihat-lihat ke segala penjuru istana dan menemukan sebuah pintu yang setengah terbuka. Hamba segera menuju ke arah pintu itu dan memasukinya. Tampak sebuah tangga berundak 7. Hamba naik. Saat tiba di atas, hamba menyaksikan ruangan luas, beralaskan permadani yang indah, penuh salaman benang emas. Juga ada balai-balai dari marmer bertatah mutiara dan permata. Lamat-lamat hamba melihat seberkas cahaya di sudut ruangan. Saat hamba mendekatinya, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah batu permata sebesar telur burung unta. Terletak di atas bangku kecil. Cahaya batu itu bagaikan sinar lilin. Di atas balai-balai terdampar beberapa helai kain sutra dari berbagai jenis dan warna. Hamba merasa takjub berkepanjangan. Di ruangan itu, hamba juga menyaksikan lilin yang menyala. Tentu, ada yang menyalakan lilin ini, pikir hamba. Lalu, hamba memutuskan untuk menuju ke ruangan lain. Hamba terus berjalan sembari memikirkan berbagai keanehan dan keindahan yang hamba temui. Hingga hamba lupa untuk kembali kepada teman-teman hamba. Saat itu, hari sudah malam dan hamba baru tersadar. Maka, hamba memutuskan untuk keluar dari istana itu. Namun suasana malam membuat hamba lupa jalan kembali, sehingga hamba mesti kembali dari arah hamba masuk di mana banyak lilin-lilin menyala. Sesampainya di ruangan tempat lilin, hamba duduk beristirahat di atas balai-balai marmer dan mengambil sehelai kain sutra itu untuk dijadikan selimut, sebab dingin mulai terasa. Hamba melantunkan beberapa ayat Al-Quran untuk sekedar pengusir sepi. Akhirnya hamba mulai terserang kantuk. Namun sulit untuk tidur hingga tengah malam. Saat itu hamba mendengar bacaan Al-Quran yang merdu menyentuh kalbu. Hamba mendekati arah suara itu yang ternyata berasal dari salah satu kamar. Dan ketika pintu kamar hamba buka, tampaklah sebuah ruangan yang mirip tempat ibadah. Tampak lampu minyak bergelantung di tengah ruangan. Sebuah sajadah terhampar, dan di atasnya seorang pemuda sedang bersimpuh membaca Al-Quran. Pemuda itu berwajah sangat tampan. Kenapa hanya pemuda ini yang tidak menjadi batu? Sementara seluruh penghuni lainnya di negeri ini telah dikutuk menjadi batu, batin hamba. Hamba memutuskan masuk dan memberi salam kepadanya. Pemuda itu menoleh sembari menjawab salam hamba. Wahai pemuda, izinkan aku masuk dan maafkan atas kelancanganku. Aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu. Demi ayat-ayat Quran yang telah engkau baca, jawablah semua pertanyaanku dengan jujur, ucap hamba. Baiklah nona, kata si pemuda sambil tersenyum.
Akan tetapi engkau pun harus memberitahukan kepadaku terlebih dahulu bagaimana caramu masuk ke tempat ini." Lantas hamba menceritakan pengalaman hamba hingga sampai di tempat itu. Cerita hamba membuat si pemuda itu merasa heran. "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah terjadi dengan negeri ini. Kenapa semua orang telah menjadi batu kecuali engkau?" tanya hamba. Pemuda itu menutup Al-Quran dan meletakkannya di rak buku. Kemudian ia mulai menceritakan kisah keluarganya kepada hamba. "Ketahuilah, Nona, kota ini diperintah oleh ayahku sendiri. Sebelumnya, kami dan para penduduk lainnya hidup sebagaimana biasa. Ayahku adalah raja yang engkau lihat duduk di atas kursi kerajaan dan telah dikutuk menjadi batu. Sedangkan sang ratu yang engkau lihat sedang duduk di atas balai-balai itu adalah ibuku. Mereka semua adalah penganut agama Majusi, penyembah api, tidak menyembah Allah yang Maha Perkasa. Mereka selalu bersumpah demi api, demi cahaya, demi bayangan, dan demi panas." Saat itu ayahku belum mempunyai anak laki-laki. Sampai berusia sangat tua, barulah ia dianugerahi anak laki-laki, yakni diriku. Ia mengasuh dan mendidikku hingga tumbuh dewasa dan merasakan kebahagiaan hidup. Pada saat itu ada seorang nenek yang juga sudah sangat tua. Ia beragama Islam serta beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Namun keislaman dan keimanannya dilaksanakan secara rahasia. Dalam kehidupan sehari-harinya, nenek itu tanpa setuju saja dengan apa yang dilakukan keluargaku. Ayahku sangat percaya terhadap kejujuran nenekku, sebab ia selalu bersikap hati-hati dalam segala urusan. Nenek itu bersifat iffah. Oleh karenanya, ayahku sangat menghormati si nenek. Ayahku membiarkannya melaksanakan kepercayaannya. Bahkan saat aku memasuki usia dewasa, aku diserahkan kepada nenek itu untuk diasuh dan dididik saat aku menanjak dewasa. "Didiklah anakku, ajarkan kepadanya tentang agama," pinta ayahku kepada si nenek. Kemudian nenek itu mengajarkan agama Islam kepadaku seperti cara bersuci, sholat, dan lain-lain, serta mengajarkan Al-Quran. "Anakku, rahasiakanlah urusan ini dari ayahmu. Jika tidak, maka ia akan membunuh kita," ucap si nenek kepadaku tatkala aku sudah dianggapnya cukup menguasai pelajaran yang ia berikan. Demikianlah aku merahasiakan ajaran nenek itu dari ayahku. Beberapa lama kemudian, nenek itu wafat, sementara itu penduduk kota raja bertambah kafir, bertambah sesat. Suatu ketika terdengar suara seruan keras bagaikan petir, suara yang terdengar dari dekat dan dari jauh. "Wahai penduduk kota raja, tinggalkanlah penyembahan terhadap api. Sembahlah Allah yang Maha Perkasa," ucap suara itu. Maka terjadilah kegaduhan di kota raja. Seluruh penduduk berkumpul di istana ayahku, mengadukan peristiwa itu. "Baginda, suara apakah yang sangat menakutkan itu? Kami merasa takjub karena sangat kerasnya suara itu," kata penduduk. "Kalian semua tidak usah takut terhadap suara itu. Janganlah hal itu menyebabkan kalian murtad dari agama kalian," ucap ayahku. Seluruh penduduk menuruti kata-kata ayahku dan mereka memegang teguh keyakinan mereka. Kami tetap menyembah api. Mereka larut dalam kesesatan hingga berlalu setahun sejak suara itu muncul. Tahun berikutnya, suara itu datang lagi dengan pesan yang sama. Namun penduduk tetap tidak mau menurutinya. Pada tahun ketiga, suara itu muncul lagi dan para penduduk tidak menghiraukannya. Hingga datang kemurkaan dan kutukan dari langit. Setelah terbit fajar, mereka dikutuk menjadi batu hitam. Berikut seluruh ternak dan harta benda mereka. Tidak ada yang selamat kecuali diriku. Sejak hari terjadinya peristiwa itu hingga bertemu denganmu, aku tetap berada di ruangan ini, mengerjakan sholat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Aku nyaris putus asa karena kesepian. Jika Tuhan bersedia, ikutlah bersama rombongan kami melakukan perjalanan menuju kota Baghdad, bujuk hamba kepada pemuda itu. Di sana banyak ulama dan seniman. Tuhan dapat bergaul dengan mereka, sedangkan aku bisa menjadi pelayan Tuhan, sambil memimpin rombonganku yang terdiri dari kaum perempuan dan laki-laki, para budak dan pelayan. Aku memiliki kapal yang penuh muatan barang dagangan. Kapal itu ditakdirkan oleh Allah terdampar di kota ini hingga kami mengetahui berbagai peristiwa yang telah terjadi. Sungguh baik nasibku bisa bertemu dengan Tuhan.
Demikianlah aku mengungkapkan keinginanku untuk menjadi pendamping hidupnya. Rupanya pagi sudah mulai tampak. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya.